Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan secara online sebagaimana yang sudah diinstruksikan oleh universitas, bahwasanya untuk mencegah penularan virus corona, perkuliahan akan kita ganti dengan menggunakan metode online. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup serta mungkin sumber hukum Islam ya, sebagaimana yang ada di RPS gitu ya. Oke, sebenarnya kalau kita bicara materi terkait dengan agama Islam itu sebenarnya mungkin bagi kalian juga sudah hal yang biasa seperti itu ya, dan saya yakin mungkin kalian juga sudah banyak belajar tentang apa itu agama Islam gitu ya. Jadi materi yang nanti akan saya sampaikan adalah materi yang mungkin kurang lebih materi yang sebenarnya sudah kalian pelajari semua seperti itu. Nah, oke, langsung saja akan kita mulai. Kita mulai dari kerangka dasar agama dan ajaran Islam gitu ya. Jadi memang dalam materi ini kita akan banyak membahas sebenarnya apa sih agama Islam itu, dan kemudian ruang lingkup yang diajarkan dalam Islam itu apa saja seperti itu ya. Oke, kita mulai dari pengertian dulu terkait dengan apa sih yang namanya agama Islam itu ya. Oke, secara etimologi ya atau secara bahasa, istilah Islam itu berasal dari kata salam ya, yang artinya damai atau kedamaian atau keselamatan, berserah diri atau juga tunduk dan juga patuh gitu ya. Nah, sehingga secara tidak langsung orang yang beragama Islam itu adalah orang yang menjunjung tinggi yang namanya kedamaian sebagaimana arti dari Islam itu sendiri gitu ya. Kemudian secara terminologi, Islam itu adalah suatu sistem ajaran yang berasal dari Allah SWT yang disampaikan kepada umat manusia melalui risalah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW gitu ya. Ini juga yang menjadi salah satu ciri dari ajaran Islam ya, karena memang sebelum Islam itu juga sebenarnya sudah ada ajaran-ajaran yang lain yang sudah diturunkan oleh Allah gitu ya, namun tidak melalui Nabi Muhammad ya, tapi melainkan melalui nabi-nabi sebelumnya gitu ya. Nah itu kemudian selanjutnya istilah ad-din al-Islam atau agama Islam itu sudah tercantum ya di dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya, yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah ya, yang bersifat vertikal, kemudian hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan juga alam lingkungan kehidupan gitu, atau bersifat horizontal. Jadi pada dasarnya agama Islam itu adalah agama yang sangat komprehensif ya. Satu sisi dia mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan yang sifatnya adalah vertikal gitu ya. Namun juga di satu sisi juga Islam juga mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan horizontal, misalkan manusia dengan manusia ya, bagaimana etikanya manusia dengan manusia, dan juga bahkan terhadap alam gitu ya. Nah ini sehingga akan sangat salah kemudian kalau kita memahami Islam itu hanya sebatas agama yang katanya mengurusi antara hubungan manusia dengan Tuhan saja gitu ya. Ini salah besar gitu ya. Bahkan nanti kalau kita mau bahas lebih lanjut, justru ajaran dalam Islam itu yang paling banyak adalah berkaitan dengan hubungan yang sifatnya horizontal ya, misal antara manusia dengan manusia atau muamalah semacam itu. Ini adalah salah satu ayat yang mungkin menyebutkan istilah Islam dalam Al-Quran itu ya. Nah, ini dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina gitu ya. Nah, ini salah satu ayatnya itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ajaran Islam
atau adin al-Islam itu sumbernya dari mana? Ya sebagaimana yang kita ketahui, sumbernya adalah sumber primernya adalah dari wahyu ya, atau dari Al-Quran dan juga dari hadis atau dari sunnah Rasul seperti itu. Nah, kemudian juga ditambah dengan ar-ra'yu atau akal pikiran. Artinya adalah Al-Quran itu menjadi sumber utama, kemudian selanjutnya apa-apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran itu kemudian dijelaskan di dalam hadis gitu ya. Nah, kemudian apabila tidak ada suatu dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka kemudian bisa kita cari hukumnya melalui ar-ra'yu atau akal pikiran ya. Sehingga dengan konsep ini maka Islam itu adalah agama yang sebenarnya tidak kolot ya. Artinya masih sangat sesuai juga dengan konteks kekinian gitu ya. Jadi hal-hal yang suatu hal yang mungkin tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis itu bukan berarti kemudian tidak ada hukumnya dalam Islam ya. Kita bisa menemukan hukumnya menggunakan ar-ra'yu ataupun akal pikiran. Nah, kemudian selanjutnya adalah dengan mengikuti sistematika iman, adanya dengan kemudian adanya tadi ya berkaitan dengan Islam itu sendiri, dengan mengikuti sistematika iman, Islam dan ihsan, kerangka dasar agama Islam itu terdiri dari 3, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Jadi nanti kalau mau kita bedah secara lebih umum lagi, sebenarnya ajaran dalam Islam itu terbagi menjadi 3 aspek ya, yaitu akidah, kemudian yang kedua adalah syariah ataupun akhlak. Nah, apa itu akidah, syariah, dan akhlak? Nanti akan kita coba jelaskan satu persatu. Jadi secara umum sebenarnya kalau kita mau mengkaji Islam ya, baik itu di dalam Al-Quran kemudian mau di dalam hadis, itu secara umum sebenarnya ajarannya terdiri dari 3 hal itu ya, dari berkaitan dengan akidah, syariah, dan akhlak, yang kemudian ini kita representasikan menjadi namanya ada iman, kemudian Islam, dan ihsan gitu ya. Oke, nah itu jadi ini adalah bagaimana kurang lebihnya gambaran bagan terkait dengan ajaran Islam ya. Jadi sebagaimana yang tadi kita sampaikan, sebenarnya secara substantif ajaran agama Islam itu sebenarnya terdiri 3 hal ya, yaitu berkaitan dengan akidah ya, kemudian berkaitan dengan syariah, dan juga berkaitan dengan akhlak ya. Ya, akidah itu ya sebagaimana yang mungkin sudah kalian ketahui ya, akidah itu biasanya ini berkaitan dengan ajaran yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan masalah keyakinan ya, keimanan dan sebagainya, itu adalah berkaitan dengan akidah. Kemudian juga berkaitan dengan syariah. Nah, syariah ini biasanya kaitannya dengan aturan-aturan yang memang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia ataupun manusia dengan alam dan sebagainya gitu ya, atau hablum minan nas lah, semacam itu gitu ya. Nah, dimana nanti dalam syariah ini juga sangat banyak nanti ruang lingkupnya, bahkan mungkin yang paling banyak mungkin di sini ya, ajaran dalam Islam gitu ya. Bisa jadi berkaitan dengan masalah muamalah gitu ya, bagaimana aturan-aturan berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, bahkan di dalam syariah itu juga sendiri ada juga aturan yang berkaitan dengan masalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi secara bahasa mungkin nanti syariah itu sebenarnya adalah aturan-aturan semacam itu. Nah, nanti makanya termasuk dalam salah satu di sini ada bidang ekonomi, misalkan bagaimana kemudian etika dalam Islam dalam aktivitas ekonomi gitu ya. Bagi orang politik atau fisik mungkin juga ada, misalkan bagaimana pandangan Islam kaitannya dengan masalah politik. Orang hukum berarti ya bagaimana pandangan Islam terhadap persoalan masalah hukum ya, dan sebagainya semacam itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ajaran yang berkaitan dengan akhlak gitu ya. Akhlak ini ya berkaitan dengan etika semacam itu. Oke. Nah, kemudian akan coba kita jelaskan satu persatu dari ketiga ini, baik itu dari akidah, syariah maupun akhlak. Oke, yang pertama adalah berkaitan dengan akidah ya, ajaran yang berkaitan dengan akidah. Nah,
makna atau pengertian akidah itu adalah iman ya, keyakinan yang menjadi pegangan hidup seorang pemeluk ajaran agama Islam ya. Rukun iman adalah asas seluruh ajaran Islam ya. Jadi ya kalau berdasarkan bahasa, akidah itu ya sebenarnya adalah keyakinan ya. Jadi memang salah satu ajaran dalam Islam itu ya salah satunya adalah memerintahkan umatnya itu untuk meyakini adanya Tuhan misalkan. Nah itu adalah berkaitan dengan masalah keyakinan. Misalkan Allah itu adalah satu misalkan ya, itu adalah juga bagian dari keimanan itu ya. Maka akidah ini biasanya adalah ajaran yang memang disebarkan oleh Rasulullah ketika masih berada di Mekah ya. Kebanyakan nilai-nilai akidah ini diajarkan oleh Rasulullah ketika berada di Mekah ya, karena memang pada waktu itu di Mekah banyak sekali yang tidak meyakini Allah sebagai Tuhan itu ya. Bahkan mungkin masyarakat zaman dulu di Mekah ya kebanyakan dia lebih meyakini patung-patung sebagai Tuhan mereka gitu ya. Sehingga salah satu kenapa kemudian Islam itu muncul ya karena untuk memperbarui akidah mereka kan gitu, meluruskan akidah mereka gitu ya. Nah dimana dalam salah satu ajarannya bahwasanya namanya Tuhan itu ya satu, yaitu Allah kan, semacam itu. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kemudian Islam itu mengajarkan tentang akidah. Kemudian selanjutnya adalah ilmu yang membahas mengenai akidah, antaranya adalah ada ilmu kalam atau ilmu tauhid ya, atau ilmu yang membahas tentang keesaan Allah ya, atau ilmu usul din. Nah, ini biasanya mungkin keilmuan-keilmuan ini banyak dikaji di perguruan tinggi Islam seperti di UIN, di IAIN atau mungkin di STAIN itu ya. Ini ada misalnya jurusan kalam, kemudian jurusan atau fakultas usul din itu ya, atau mungkin kalau di perguruan tinggi Islam lainnya misalkan ada juga mata kuliah ilmu tauhid gitu ya. Itu adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan tentang masalah akidah semacam itu. Nah kemudian menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah untuk mempertahankan iman dan mempergunakan akal pikiran ya. Jadi kenapa sih akidah itu dipelajari ya, karena memang salah satunya adalah untuk mempertahankan iman seorang dengan menggunakan akal dan pikiran gitu ya. Bagaimana kemudian kita meyakini Allah ya sebagai Tuhan kita misalkan, tapi menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan ya, sehingga harapannya dengan begitu keimanan kita itu akan menjadi lebih kuat. Oke, itu ya. Kemudian selanjutnya adalah aliran ilmu kalam yang terpopuler adalah salah satunya misalkan ada istilahnya ahlu sunnah wal jamaah misalkan, kemudian atau yang kemudian kita kenal dengan istilah sunni ya, dan juga syiah gitu ya. Nah ini yang mungkin sering kita dengar juga ya, ada namanya aliran sunni, ada pun aliran syiah gitu ya. Itu sebenarnya adalah aliran yang berkaitan dengan masalah akidah. Kalau secara syariat ataupun secara praktek-praktek ibadah maupun sosial kemasyarakatan, mungkin kurang lebih kedua kelompok ini sama antara Sunni dengan Syiah ya. Cuma yang mungkin yang sedikit membedakan adalah terkait dengan masalah akidah atau keyakinan misalkan. Namun keyakinan bukan keyakinan berbeda keyakinan Tuhan ya, tapi keyakinan hanya sebatas keyakinan terhadap para pemimpin dahulu ketika para sahabat ya. Misalkan kayak Sunni itu dia mengakui bahwasanya ada 4 sahabat gitu ya, misalkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali gitu ya misalkan. Kalau di Syiah mungkin yang diakui hanya satu, yaitu sahabat Ali misalkan gitu ya. Itu adalah berkaitan dengan akidah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke ajaran Islam yang lainnya yang berkaitan dengan persoalan syariah ini. Nah, syariah itu sebenarnya secara bahasa, syariah itu adalah aturan, atau mungkin kalau dalam konteks sekarang ya mungkin bisa dikatakan syariah itu adalah hukum lah ya, atau hukum Islam gitu ya.
Makanya kalau di UIN itu ada namanya fakultas syariah gitu ya. Fakultas syariah itu ya fakultas yang mengkaji tentang hukum-hukum Islam semacam itu ya. Nah, syariah itu adalah norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain ya, dan kehidupan sosial, kemudian hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya ya. Jadi berdasarkan pengertian ini ya, syariat itu adalah norma ilahi ataupun aturan-aturan yang memang bersumber dari Tuhan atau bersumber dari Allah, yang itu aturan itu memang berfungsi untuk mengatur manusia dalam aktivitas kehidupannya ya, baik itu berkaitan dengan ibadah, misalkan hubungan dengan Allah atau persoalan ibadah gitu ya, atau juga persoalan-persoalan muamalah seperti hubungan manusia dengan manusia gitu ya, kemudian bahkan juga hubungan manusia dengan benda ataupun alam lingkungan hidup gitu ya. Makanya ada 3 istilah misalkan ya, ada hablum minallah, ada hablum minannas, dan ada hablum minannas gitu ya. Bagaimana hubungan kita terhadap Allah, terhadap manusia, terhadap alam, itu semua diatur dalam Islam gitu ya. Nah, itu dimana aturan itu bisa berupa, satu adalah kaidah ibadah, yaitu mengatur cara dan upacara hubungan langsung manusia dengan Allah ya. Jadi salah satu aturan dalam Islam itu ya berkaitan tadi ya dengan persoalan ibadah, misalkan ya katanya dengan hubungan kita dengan Allah ya, yaitu ya tadi ya bahwasanya dalam persoalan ibadah itu kan kita juga punya aturan ya. Misalkan sholat saja, misalkan ya, sholat itu kan juga kita punya aturan secara khusus gitu ya. Misalkan kapan sih waktunya kita sholat ya, kemudian bagaimana rukun dan syaratnya sholat dan sebagainya, itu kan juga punya aturan ini ya. Nah, itu diatur dalam kaidah ibadah. Kemudian juga ada namanya kaidah muamalah gitu ya, yang mengatur ya hubungan manusia dengan manusia dan benda dan alam ya. Ini biasanya dibahas dalam ada namanya fikih muamalah misalkan gitu ya gitu. Nah, kemudian kaidah ibadah itu sifatnya tertutup ya, berlaku asas bahwa semua perbuatan ibadah dilarang dilakukan kecuali kalau perbuatan itu telah ditetapkan oleh Allah ya, dicontohkan oleh Rasulnya. Di lapangan ibadah tidak ada pembaharuan atau mungkin yang sering kita kenal dengan istilah bid'ah gitu ya. Jadi pada konsepnya kaidah ibadah itu mengatur bagaimana kemudian tata cara orang itu beribadah gitu ya. Jadi dalam konsep aturan dalam persoalan ibadah, tidak semua ibadah itu bisa dilakukan. Yang boleh dilakukan adalah ibadah-ibadah yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Misalkan kita bicara tentang praktek ibadah sholat ya, sholat itu sudah jelas aturannya, kita tidak boleh menambahi ya. Kalau aturannya 5 ya sudah, berarti misalnya 5 waktu ya sudah, berarti sholatnya adalah kita diwajibkan 5 waktu ya. Nggak boleh misalnya kita mau nambah-nambah sendiri, misalkan 6 waktu dan sebagainya kan gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kaidah muamalah. Nah, dalam kaidah muamalah ini pokok-pokoknya saja yang ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian perinciannya terbuka bagi akal manusia untuk beristihad. Ya, jadi kalau persoalan muamalah itu kebalikan ya. Jadi pada dasarnya apapun itu boleh dilakukan walaupun itu mungkin dalam Al-Quran itu mungkin tidak, maupun dalam hadis itu tidak dijelaskan ya. Atau dalam bahasa fikih itu dikenal dengan istilah al-asu fil muamalatil ibahah gitu ya. Jadi pada dasarnya praktik dalam muamalah itu apapun itu boleh dilakukan gitu ya, kecuali ada nas ataupun dalil yang mengharamkan gitu ya. Jadi misalkan sebagai contoh, misalkan ya kita bicara tentang bank, apakah bank itu hukumnya boleh atau tidak? Maka kalau kita menggunakan dasar kaidah ibadah, maka ya mungkin ada yang menghukumi bank itu hukumnya haram karena mungkin dirasa bank itu mungkin nggak ada di Al-Quran maupun di hadis istilah bank gitu ya gitu. Tapi karena berlaku tidak seperti itu, maka praktek muamalah apapun itu walaupun tidak ada dalam Al-Quran maupun ketika masa Nabi itu hukumnya boleh gitu ya, kecuali memang praktek-praktek muamalah itu sudah ada aturannya di dalam syariah.
Oke, itu kemudian selanjutnya adalah dalam sistem hukum Islam ada 5 hukum atau kaidah yang digunakan sebagai patokan pengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun muamalah gitu ya. Jadi dalam konsep syariah tadi, aturan-aturan dalam Islam itu kemudian karena itu berkaitan dengan aturan dalam Islam, maka di situ keluar konsekuensi. Biasanya kalau kita bicara tentang aturan ataupun hukum, maka kita akan bicara tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Nah, makanya kemudian dalam konsep Islam muncul yang namanya 5 hukum Islam ya, yaitu ada namanya mubah atau ibahah atau suatu itu diperbolehkan, kemudian ada namanya sunnah ya, kemudian ada lagi namanya makruh, ada juga namanya wajib, dan ada juga yang namanya haram ya itu. Nah, saya kira mungkin hukum-hukum ini bagi kalian sudah sangat paham gitu ya, apa itu yang namanya mubah, apa yang namanya sunnah, apa yang namanya makruh, wajib, dan juga haram gitu ya. Oke, itu kemudian sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran dan hadis ya. Jadi sebagaimana yang ada yang tadi saya jelaskan, bahwasanya sumber ajaran Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, sumber primernya ya, sehingga dalam menentukan apakah dalam Islam itu boleh atau tidak, itu juga sumbernya yang pertama adalah Al-Quran dan hadis. Namun norma hukum dasar di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad ataupun hadis itu masih bersifat umum. Nah, tapi persoalannya adalah tadi di Al-Quran dan hadis itu kan dia sifatnya masih umum gitu ya. Bahkan mungkin ada persoalan-persoalan yang saat ini ada tapi tidak ada ketika zaman itu gitu ya. Maka kaidah itu perlu dirinci lebih lanjut di dalam namanya ilmu fikih. Makanya kalau kita mau belajar memahami hukum Islam, nah, maka biasanya kita belajar ilmu fikih gitu ya. Itu. Nah, ilmu fikih itu adalah ilmu yang berusaha mempelajari atau memahami syariat dengan memusatkan perhatian pada perbuatan manusia mukallaf. Orang yang paham tentang ilmu fikih disebut faqih, atau kalau dalam jumlah banyak kemudian disebut dengan istilah fuqaha ya. Jadi kalau ada yang sering nyebut misalkan para fuqaha itu ya, misalkan ya, maka fuqaha itu adalah orang-orang yang memang sudah ahli di bidang ilmu fikih atau orang yang sudah sangat paham terhadap hukum Islam gitu ya. Nah, kemudian sedangkan untuk menghasilkan fikih atau ilmu fikih itu dibutuhkan namanya ilmu usul fikih. Jadi orang yang ingin memahami hukum Islam atau menjadi fuqaha itu juga harus memenuhi syarat dulu, dia harus memahami dulu namanya ilmu usul fikih gitu ya. Nah, itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah ajaran Islam yang ketiga, yaitu berkaitan dengan akhlak ya. Nah, akhlak ya, kalau istilah akhlak saya yakin mungkin ini adalah istilah yang cukup familiar di kita itu ya, karena mungkin dalam konteks bahasa Indonesia pun istilahnya sama, yaitu istilahnya adalah akhlak. Ya, akhlak itu berasal dari kata khuluq ya, yang berarti perangai, sikap, watak, dan budi pekerti gitu ya. Gitu. Nah, sumber akhlak Islam ya tentunya sama ya, sebagaimana sumber hukum Islam yang lainnya, yaitu ya bersumber dari Al-Quran dan hadis gitu ya. Bagaimana etika kita, bagaimana kita bersikap dalam masyarakat, bergaul gitu ya, perangai kita ya, atau budi pekerti yang dianggap budi pekerti yang baik dalam Islam itu seperti apa, maka ya standarnya adalah dari Al-Quran dan hadis. Kemudian nah, di dalam konsep Islam akhlak itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah akhlak terhadap Allah ya, karena memang hubungan kita itu tidak hanya hubungan antara manusia dengan manusia saja, tapi juga kita punya hubungan juga terhadap Allah, atau yang kemudian kita kenal dengan istilah hablum minallah gitu ya. Maka kita juga punya akhlak ataupun etika terhadap Allah ya. Jadi Allah itu sebagai pencipta, pemelihara, dan penguasa alam semesta ya.
ya, maka bagaimana selayaknya kita beretika terhadap sang pencipta itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian ilmu yang mempelajari atau mendalami berkaitan dengan akhlak dalam Islam itu disebut dengan ilmu tasawuf gitu ya. Yang kemudian kalau di istilah dalam konteks sekarang itu ada namanya aliran sufi misalkan ya. Nah, aliran sufi itu adalah aliran berkaitan dengan masalah akhlak gitu ya. Nah, kemudian akhlak terhadap sama manusia ya. Jadi selain kita juga ada aturan akhlak kita terhadap Allah, kita juga punya aturan akhlak terhadap sama manusia. Ya, misalkan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi diri sendiri, bagi kepentingan masyarakat dan sebagainya ya. Bagaimana kemudian kita bersikap ya, memiliki perangai ya di masyarakat ya, itu dalam konsep Islam sudah diatur ya. Bagaimana etika kita terhadap saudara misalkan ya, tetangga dan sebagainya, itu semuanya sudah diatur dalam Islam. Kemudian yang ketiga adalah akhlak terhadap selain manusia, yaitu lingkungan hidup ya. Karena kita juga ada namanya konsep hablum minal alam gitu ya, sehingga kita juga harus memahami bagaimana kemudian etika kita di dalam Islam kaitannya dengan akhlak terhadap lingkungan. Misalkan dalam Al-Quran disebutkan doharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat dinas ya. Jadi sungguhnya kerusakan apa yang ada di lautan maupun di daratan tidak lain adalah karena memang ulah tangan manusia ya. Nah, dengan konsep itu maka secara tidak langsung kita juga diatur dalam Islam bahwasanya kita jangan sampai melakukan kerusakan terhadap alam. Itu adalah salah satu akhlak kita terhadap alam kan gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir. Jadi sebagian yang tadi sudah saya jelaskan, pada intinya adalah sebenarnya ajaran dalam Islam itu terdiri dari 3 unsur ya, atau 3 aspek, yaitu akidah, syariah, dan akhlak ya, dimana ketiga ini kemudian itu menjadi komponen dalam agama Islam atau menjadi kerangka dasar ajaran agama Islam ya. Nah, sehingga kalau kita mau Islam secara kafah maka harus mengamalkan ketiga ajaran Islam ini gitu ya, yaitu akidah ya. Jadi kita dianggap sebagai orang Islam, satu tolak ukurnya adalah kita yakin bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan kita gitu ya. Dan saya rasa mungkin kalau kita sebagai umat Islam maka akidah ini ya saya yakin mungkin sudah terpenuhi lah ya. Salah satunya dengan kita bersyahadat itu kan artinya kita sudah mengakui bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan kita gitu ya. Nah, kemudian tidak hanya sekedar kita yakin saja terhadap Allah gitu ya sebagai Tuhan kita ya, tapi juga kita harus menjalankan aktivitas kehidupan kita sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam atau syariah gitu ya. Misalkan dalam aktivitas bisnis misalkan ya, kalau kita sebagai seorang umat Islam maka ya dalam menjalankan bisnis tentunya harus sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Islam, apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, itu kan semuanya sudah diatur. Kita harus mengikuti ini. Kemudian yang ketiga, akhlak ya. Selain kita taat terhadap aturan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang ya, maka tentunya dalam pergaulan kita terhadap masyarakat ya, kita tentunya juga harus menggunakan standar moralitas yang sudah ditetapkan oleh Islam ya. Bagaimana etika kita terhadap tetangga, terhadap orang tua misalkan itu ya. Kemudian etika kita juga terhadap masyarakat yang lain, bahkan termasuk terhadap alam ya, itu semuanya diatur oleh Islam. Maka untuk menjadi Islam yang kafah ya maka ketiga ajaran ini harus kita terapkan dalam aktivitas kita sehari-hari gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas hanya yakin saja terhadap Allah ya, tapi tidak menjalankan aturan Allah, etikanya juga tidak baik ya.
ya, atau mungkin yang kita kenal dengan istilah ada nama Islam KTP, ya orang Islam KTP itu mungkin ini ya. Jadi dia hanya yakin saja kepada Allah tapi tidak menjalankan apa yang sudah diatur oleh Allah, etikanya pun juga tidak dijaga, ya semacam itu. Oke, mungkin itu sedikit materi yang saya sampaikan berkaitan dengan pengertian dan juga ruang lingkup dari ajaran agama Islam. Kemudian selanjutnya untuk memberikan pemahaman lebih lanjut, nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.